Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan informasi baru di mana tenaga honorer dihapus bulan November 2023. Maka akan berlaku Undang-Undang ASN. Di rancangan revisi Undang-Undang ASN yang sedang dibahas oleh DPR dengan pemerintah, RUU ASN memberikan peluang tenaga part-time. Di dalam RUU tersebut ada 2 P3K. Untuk detailnya mari kita simak bersama. CNBC Indonesia menulis judul berita, tenaga honorer dihapus, RUU ASN buka peluang tenaga part-time. Pemerintah dan Komisi 2 DPR segera merampungkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam revisi Undang-Undang ASN tersebut akan dibuka status baru ASN. Dari semula hanya terdiri dari 2 unsur, yakni PNS dan P3K, menjadi 3 unsur, yaitu PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Ini P3K dulu hanya 1, sekarang menjadi 2. Ada yang full time, ada yang paruh waktu. Kata anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus kepada CNBC Indonesia. Gus Pardi menjelaskan, P3K paruh waktu dihadirkan dalam RUU itu untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, baik pusat dan daerah, yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November mendatang. Dengan begitu, unsur baru tersebut menjadi solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan mereka. Mereka maksudnya honorer. Sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Menurut Gus Pardi, juga sudah sesuai dengan keputusan Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang berjanji akan menyelesaikan status honorer tanpa ada pembengkakan anggaran, tanpa PHK massal, tanpa penurunan pendapatan. Ini menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu, tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time. Jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi, para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan. Ini bagian daripada perubahan yang akan dilakukan di revisi Undang-Undang ASN, tegas Gus Pardi. Selain mengatur ihwal P3K part-time, Gus Pardi menegaskan secara garis besar RUU ASN juga akan mengatur penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara KASN, BKN, juga Lembaga Administrasi Negara LAN. Di samping itu, ia melanjutkan juga dibahas tentang penguatan sistem merit, digitalisasi pelayanan publik hingga perencanaan pengadaan ASN dengan memastikan keterlibatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dan Kementerian Keuangan. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara
klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.